Baik, selamat malam teman-teman trader dimanapun saat ini Anda berada. Coba kita akan melakukan transaksi di dalam market XAUUSD ini. Coba kita perhatikan terlebih dahulu di level market yang berada di sini, di level area supportnya, dan kemudian market bergerak seakan-akan tembus di area sell-nya sehingga tekanan kuat kembali menuju ke area buyer. Tentu transaksi ini jangan sedikit panik, tetap harus diperhatikan di level-level areanya yang tadinya kita sudah mengambil di wilayah sell limit, akan tetapi kurang sampai di level sana. Jadi kita lihat dulu untuk mengapa saya entry di level sini, karena terdapat rejeksi ataupun penolakan kuat di sana. Kalaupun nanti dia tembus di level yang sudah kita tentukan, berada di breakout atas di 1832, nanti kita bisa manfaatkan untuk entry di wilayah limitnya nanti. Di wilayah sell limit, jangan sampai terkecoh dengan market yang sebelumnya drop kemudian terdapatkan bullish kembali. Tentu nanti akan tekanan lebih kuat daripada sebelumnya. Coba di sell limit nanti ketika market tersentuh di wilayah 1832, nanti segeralah exit di level area atas. Tentu jangan cemas terlebih dahulu, seakan nanti marketnya turun kemudian kembali lagi. Kita positive thinking saja di level yang sudah kita tentukan di area tersebut. Habis ini juga ada news yang akan dirilis nantinya kisaran jam 9. Coba kita buka dulu di marketnya. Di daily FX, di kalender ekonomi sekarang tanggalnya 24. Kita lihat dulu, low-nya kita hilangkan. Oke, kita coba dulu untuk jam 21. Tentu kita harus perhatikan dulu di data sebelumnya 58,4, dan untuk prediksinya forecastnya di sini 50,2, sehingga nanti bisa untuk berpotensi kurang lebihnya naik kalau kita perhatikan di sini. Di dalam news tadinya sudah kita lewati medium semuanya. Ini adalah tingkat puncak dari news yang ada. Oke, sabar dulu untuk menanti kita mendapatkan satu pergerakan ataupun mendapatkan satu trigger yang ada di sini. Akankah nanti market bergerak terus ke bawah ataupun marketnya akan berbalik arah melakukan reversal dari level area bawah sini. Oke, kita tunggu dulu, kurang lebihnya nanti jam 21. Oke, coba saya lihat dulu untuk floating saya saat ini kurang lebihnya 15 dolar. Tentu jangan kecemasan dengan sistem trading kita, harus kita perhatikan betul-betul dan harus disiplin melakukan transaksi yang sudah kita analisis sebelumnya.
Oke, kita melakukan strategi di wilayah sini. Di bawahnya tadi pagi sudah saya sampaikan di level sini tidak harus target ke sana, tapi melainkan kalau sudah profit segeralah untuk di exit transaksinya. Kalau kita mentargetkan di level atas nanti takutnya tidak sampai di sana, melainkan nanti menjadi kita cemas, akhirnya market ke bawah terus, akhirnya cut loss dan tidak dapat hasil nanti. Oke, ini masih masuk area-area yang rawan ya, area yang rawan. Coba kita hitung berapa poin untuk ke atas bawahnya, pergerakannya kurang lebihnya 800 poin. Kita mencoba untuk bersabar dulu di 10 menit kemudian akan apa yang akan terjadi nantinya. Kita tunggu dulu. Target kita berada di level area sini. Apabila nanti kena break, sell limitnya nanti tersentuh, coba kita pakai pending order di sana. Pending order, saya ambil sell limit di harga 18.32. Koma sekian 49. Oke, nanti dengan targetan di kisaran 22 pip, tapi tidak harus di 22 pip. Nanti juga kalau udah dapat profit segera exit, karena di sini bersifatlah limit ataupun koreksi. Kalau saya bilanginnya koreksi, jadi tidak terlalu panjang ke bawah. Jadi kita tunggu dulu melewati di wilayah ini, nanti konfirmasi selanjutnya di level puncaknya sini. Kemungkinan besar nanti kalau kita lihat, amati dulu di time frame daily trading ataupun di D1 sama pembukaannya tadi pagi pun juga sama. Coba kita kontrol Y. Kita kontrol Y. Nah, untuk pembukaan candle tadi pagi di wilayah harga 18.24, sehingga berpotensi naik jauh lebih besar daripada penurunan. Kita ukur dulu untuk range hariannya. Oke, tadi sempat melewati di wilayah paling akar. Wilayah akar, kemungkinan nanti besar kemungkinan bisa jadi di angka 18.31. Oke, kita menunggu untuk detik-detik yang menegangkan ini. Coba saya akan mensimulasikan terlebih dahulu di level areanya, ataupun saya memanfaatkan trigger yang ada untuk indikasi kenaikan nanti bisa untuk disimulasikan tersendiri. Terus diuji terus analisa kita dengan batasan resiko breakout nanti di sini ataupun di level bawahnya. Nah, sudah saya tandai di level 18.44. Nanti ini untuk stop lossnya, ataupun bisa jadi ditarik di level atasnya untuk take profit maupun cut lossnya. Tetap gunakan sistem trading kita masing-masing, jangan terpengaruh oleh tradingnya orang lain. Kita kalau punya sistem sendiri nanti bisa kita latih terus, bisa disimulasikan dulu sebelum mengikuti orang lain. Perlu bahkan setiap hari ketika live saya menyampaikan tentang jangan terlalu terpaku dengan analisis orang lain sebelum melakukan titik entry point yang valid nantinya. Oke, kurang 6 menit dulu, kurang 6 menit.
Kita tunggu dulu, sabar tentunya. Kalau kita mengambil di limit area sini juga agak sedikit lebih jauh. Coba kita melakukan di area titik Fibonacci yang ada. Kalau kita tarik garis seperti ini, Fibonacci-nya masih berada di wilayah retracement. Sudah 2 hari ini masih bergerak di wilayah retracement. Dia masih belum jebol maupun masih belum lanjut di level berikutnya. Oke, coba kita lihat dulu untuk di time frame H1 udah masih cenderung untuk turun, mungkin akan memumpah. Kita kena floating berapa ini nanti. 100 ya. Oke, selagi masih margin masih aman, masih oke-oke saja. Jangan terlalu panik dengan kondisi yang ada nanti. Sumbu atas panjang, sumbu bawah panjang, kemungkinan besar naik turunnya sama nanti. Di level 1830 bahkan di 1820 nanti hampir sama. Kalau di sini agak sedikit kejauhan, coba di level sini aja. Ini marketnya sudah mulai bergejolak, kurang 4 menit lagi. Sistem trading seperti ini bisa digunakan, jangan menganggap ini spekulasi, melainkan ini mempunyai cara trading masing-masing. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Tetap jadi diri sendiri, jangan terlalu memaku pada orang lain. Oke, kurang 3 menit lagi. Kalau kita bilang cut loss ya cut loss, kalau kita profit ya bilang profit. Jadi tidak semena-mena saya loss tapi bilangnya profit. Tuh, jangan sampai sekali bilang gitu. Sama halnya nanti membodohi kita sendiri. Oke, kita lihat lagi di detik-detik rawan ini. Pengurangan untuk datanya seperti ini. Ini bahasa Inggris. Ini jam 21 ya teman-teman. Kemungkinan bergejolak lebih cepat nantinya. Kurang 2 menit lagi. Tentu kita harus bersabar menunggu momen yang sangat menegangkan ini. Oke, jauh lebih ke bawah, masih berada di wilayah trigger yang ada. Oke, kita kena floating berapa untuk saat ini? 124. Akankah nanti mampu membalikan keadaan? Kita masih belum tahu. Kita punya batasan untuk cut loss kurang lebihnya di kisaran 600 bahkan 700, atau bisa di bawahnya sini juga boleh. Equity harus ditentukan sendiri dengan style gaya masing-masing. Oke, kurang berapa detik lagi? Kurang 1 menit kurang lebihnya. Kurang 1 menit, detik-detik yang menegangkan, harus sabar. Jangan sampai nanti konsentrasi jadi buyar nanti.
tinggal menghitung detik saja. Oke, kita menghitung detik. Sumbu atas bawah kemungkinan besar naik turunnya juga sama nanti. Jadi harus jangan panik dulu, tetap selalu bersabar. Ini sudah mulai untuk detik-detiknya. Maksimum nanti di sini kita closing semuanya. Coba di time frame M5 seperti apa pergerakan marketnya. Oke, kita mulai buy-nya di sini. Naik turunnya sama nanti. Tentu jangan sesekali kalian panik dengan news yang ada ini. Oke. Yang menuju di level sana nanti kita segeralah exit. Jangankan menunggu nanti. Nah, ini udah mulai tersentuh, nanti takutnya market akan berbalik arah. Jadi lebih baik kita mengantisipasi, mengclosing dulu di wilayah situ. Kita menunggu untuk di wilayah yang ada nanti. Ini saya bukan mengandai-ngandai, ini real market. Jadi tetap kita antisipasi untuk sell limit ataupun limit 1 di wilayah sini. Nah, seperti ini. Ini naik turunnya sama nanti. Segera disimulasikan sendiri nanti. Soalnya kita sudah tahu untuk wilayah-wilayah tertentu bakal tersentuh nantinya. Jadi kita wajib untuk melakukan pada limit yang ada maupun level area yang ada di sini. Seakan breakout nanti juga di bawahnya sih. Itu salah satu cara untuk menghadapi news yang ada. Janganlah panik terlebih dahulu, kemudian ada shadow panjang, terkecoh dengan market, banyak jebakan-jebakan market di sana, sehingga pikiran kita buyar. Ini market masih berpotensi untuk di level area sini. Kalau nanti nggak kesampaian, boleh ditarik dari bawah sini. Kita mengambilnya harus cepat, segera exit nanti. Kalaupun ini nggak kesampaian, mungkin nanti market akan terus bergerak meninggalkan shadow yang sangat panjang hingga nanti close transaksi kurang lebihnya di level paling dekat. Oke, cukup itu saja yang saya sampaikan untuk strateginya tadi, cara menghadapi news yang ada. Tentu harus kita relax, jangan sampai kita terkecoh dengan apa yang ada tadinya. Harus kita tahu batasan untuk wilayah yang harus tersentuh nantinya. Oke, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Bila ada news yang sangat panjang dan lebar seperti itu, harus kita antisipasi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.